selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, tentunya kita berjumpa lagi di mata pelajaran kakak raya. Kepanjangannya itu apa? Coding dan artificial. Coding dan Artificial. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdiri dulu semuanya. Boleh? Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hari ini kami belajar tentang kata Ali menurut Revisi USF dan Sekolah Semua Rasa. Baik, terima kasih kepada ini. Silakan dulu. Oke, sebelum kita lanjutkan kita punya pembelajaran hari ini, terlebih dahulu saya absen cek hadirannya satu persatu ya. Hari ini tanggal 21 ya. Aprilano Safaramilu, Hadir Pak. Aprilia Zaina Agul, Hadir Pak. Dimitrius Atrisnaim, Hadir Pak. Rosiana Lufaiman, Hadir Pak. Francisca Kabrini Bin, Hadir Pak. Francisca Naila Nibus. Hadir Pak. Mana Francisca Naila Nibus? Oke. Jangan lupa katakan ya, peserta orangnya. Jangan dibawa tiga lah, santai saja. Gregorius Susanto Mulyono, Hadir Pak. Zulfansius Kalasan Seraya, Hadir Pak. Posmas Rizal Supratman, Hadir Pak. Kristinus Rizky Putra, Hadir Pak. lalu Lorenciana Kirana, Hadir Pak. terus Maria Maila Hayati, Hadir Pak. lalu Melkiana Umi, Hadir Pak. terus Sixtus Krismaraya, Hadir Pak. lalu Stefania Sandra Dewi. Hadir Pak. Ini yang terakhir, Yohanes Carolus Anwar. Hadir Pak. Oke. Mungkin ada yang belum dibacakan nama. Siapa? Oh, Juliana Ardifa. Hadir Pak. Oke. Yang ini namanya siapa? Oh iya, sorry ya, maaf ya. Fulgensius Serpentus Naban. Hadir Pak. Oke, dari semuanya hadir hari ini ya. Iya. Baik. Oke, sambil kita menghidupkannya proyektor, mari kita sama-sama akan belajar apa yang akan kita lakukan di mata pelajaran teori dan kecerdasan artifisial ini. Baik, anak-anakku sekalian, pengantar yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah yaitu identitas modul ajar. Jadi ini adalah modul ajar coding dan kecerdasan artifisial. Apa-apa saja yang ada dalam modul ini nanti akan saya bahas pada langkah pembelajaran selanjutnya. Oke, di sini ditulis yang pertama itu satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu maksudnya sekolah ya, tempat kita belajar dan mengajar. Apa nama sekolah yang kita sini? Oke, lalu kelas 7 semester 1 semester ganjil ya. Lalu mengapa ini ada di kelas 7? Karena ini berdasarkan peraturan yang terbaru. Mengapa dimasukkan mata pelajaran KKA? Karena KKA ini dia itu di kelas 1 saja, belum di kelas 2. Di SD juga ada KKA-nya, hanya untuk kelas 5 saja. Lalu di SMA pun ada yang namanya KKA, itu untuk kelas 11 saja. Sehingga bersyukur kita yang di kelas 7 ini mendapatkan mata pelajaran KKA.
Ini. Senang tuh berada di depan komputer ya, berada di depan Chromebook. Senang tuh? Senang. Pasti senang. Lalu ini sudah jelas mata pelajaran itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Lalu tema kita pada hari ini itu adalah pengelolaan data sederhana. Ini dia tema kita pada hari ini. Pengelolaan data sederhana. Meskipun namanya sederhana, tetapi kalau kita tidak akan belajar, jadi bukan sederhana lagi, menjadi sulit. Oke, kita sama-sama belajar supaya bagaimana kita mengelola data di Chromebook atau laptop itu menjadi data yang sangat sederhana. Oke, saya lanjutkan yang berikut. Lalu di sini pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ada dua istilah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu namanya adalah CP, C dan P, CP. Dan yang kedua namanya adalah TP, CP dan TP. Lalu apa itu CP? CP adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu maksudnya apa yang kalian lakukan, apa yang telah tujuh lakukan nanti selama 1 tahun ke depan ini pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. CP-nya sini adalah menerapkan pengelolaan data, lalu pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dan menuliskan instruksi. Maksud dari CP ini adalah kalian harus memecahkan masalah sederhana yang dalam masyarakat. Contohnya itu masalah berkaitan dengan bagaimana untuk mencatat barang, lalu bagaimana untuk kalian mengurutkan data-data dari barang-barang yang sudah dijual, lalu bagaimana dengan dia punya harga barangnya, berapa jumlah yang terjual. Seperti itu. Oke. Lalu yang berikut di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini itu adalah sebuah tujuan supaya kalian nanti pada saat selesai belajar tentang kata ahli ini, kalian bisa mempraktekkan aplikasi tersebut di kios-kios atau barang kalian masing-masing. Contohnya yang punya kios nanti setelah belajar ini kalian tidak dari mencatat di buku dia punya apa ya, data-datanya, melainkan kalian bisa mengetik menggunakan aplikasi Google Spreadsheet di Chromebook dan Microsoft Excel di laptop. Ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik atau siswa kalian semua mampu untuk memahami dan menerapkan pengelolaan data menggunakan Google Sheets. Google Sheets ini singkatannya, kepanjangannya adalah Google Spreadsheet. Okay. Untuk memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat. Misalnya mengelola data penjualan warung. Warung di sini untuk orang istilah Jawa ya. Kita di sini kios namanya. Kios. Lalu yang berikut ini tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami dan menerapkan pengelolaan data menggunakan Google Sheets. Google Sheets itu untuk Chromebook yang kalian pakai ya. Lalu di laptop tadi Microsoft Excel namanya. Lalu di situ ada banyak data berdasarkan penjualan yang di kios. Contohnya itu barang-barang apa saja yang misalnya dijual di kios. Contoh apa saja? Bulog. Yang pertama namanya Minyak. oke, saya mau pilih dulu yang angkatan B. Angkatan apa namanya? Minyak. Minyak. Oke, yang tahu angkatan lagi apa? Sabun. Sabun. Oke, yang tahu angkatan apa lagi yang lain? Kacang-kacangan. Oke, apa lagi yang lain? Yuan? Bulog. Gula. Oke, angkatan yang lain apa lagi? Sabun. Sabun. Apa lagi yang lain selain sabun? Ada banyak yang di kios ya. Apa? Riso. Oke, apa lagi? J. Yang di kios ya. Di kios masih banyak banget nih. Oke, apa lagi? Yang riso. Ini apa? Permen. Oke, apa lagi yang lain? Minyak goreng. Minyak goreng. Apa lagi yang lain? Minuman. Contoh minuman itu apa pastinya? Karena banyak contoh minumannya.
Oke, Floridina bagus. Apalagi Coca-Cola. Coca-Cola. Oke, apalagi apa? Milku, teh pucuk. Apalagi yang lain? Milo Light. Ya, Sprite. Oke, apalagi yang lain? Kalian itu? Yuk. Olah lah. Jangan itulah dan itu lagi sebenarnya baru aku bahas. Oke, jadi itu udah punya pinjam pembelajaran ya. Baik, untuk selanjutnya karena kita sudah belajar tentang CP dan PP, kita lanjutkan dengan kegiatan intinya ya, kegiatan pembelajarannya. Baik, coba perhatikan di sini. Ini adalah sebuah contoh. Sebuah contoh. Di situ ada nama barang. Kalian bisa lihat di situ ya. Di sini ada nama barangnya. Ini nama barang yang pertama, lalu yang kedua harga ayam, dia ada harga ayam, lalu yang ketiga jumlah yang terjual. Di sini nama barang itu contohnya yang pertama beras ya, lalu yang kedua minyak, lalu yang ketiga gula, yang keempat sabun. Oke, di depan kalian kan ada ini tuh kelompok ya. Boleh saya minta satu kelompoknya itu untuk dibawa ke sini dulu. Terus bawa sini kelompoknya. Oke, baik, terima kasih Trisha. Dari depan kalian sini ada kelompok namanya ya. Saya akan memberikan bagaimana cara untuk membuka yang namanya Google Spreadsheet. Oke, Google Spreadsheet atau Microsoft Excel di laptop dunia. Oke, yang pertama saya buka di laptop dulu. Bagaimana cara kita untuk membuka Microsoft Excel? Bagaimana caranya Pak? Begini caranya. Saya kasih tahu ya. Yang pertama coba perhatikan di sini oleh kalian semua. Oke. Perhatikan sini ya. Kalian bisa lihat di situ. Ini yang namanya Microsoft Excel. Ini dia ya. Ini namanya Microsoft Excel. Ini namanya Excel 2016. Oke. Ini adalah aplikasi untuk mengolah data atau mengelola data. Oke, kita buka. Ini tampilannya Excel. Ini tampilannya Microsoft Excel. Lalu di sini untuk yang A, B, C ke sana itu, A, B, C, D ke sana itu namanya adalah baris. Lalu yang ke bawah itu namanya kolom. Lalu perpaduan antara kolom dengan baris itu namanya sel. Jadi sel itu adalah perpaduan atau gabungan antara kolom dan baris. Coba ulangi, menurut yang kalian pahami, apa itu sel? Sel adalah gabungan antara baris dan kolom. Oke, ulangi lagi. Apa itu sel? Sel adalah Gabungan dari kolom dan baris. Oke, baik. Terima kasih. Sel itu adalah gabungan dari kolom dan baris. Lalu gabungan dari A ini, kolom A digabungkan dengan baris 1 menjadi sel A1. Ini di atas. Ini menjadi A1. Ya. Garis pembesar ya.
Jadi A1B gabungan dari A dengan 1. Kolom A sama dari 1 menghasilkan sel A1. Nah, kita bisa menginput di situ dengan tulisan nama barang. Nama barang. Oke. Kalau sudah, tekan enter. Lalu yang kedua, setelah nama barang biasanya ada harganya ya. Oke, terlebih dahulu sebelum kita masuk ke harga, kita menulis dulu apa nama barangnya ya. Nama barang yang pertama itu yang sudah saya sebutkan tadi ya. Yang pertama saya mulai dari gula ya. Apalagi yang lain? Beras. Beras. Apalagi yang lain? Minyak. Minyak. Sabun. Minyak di sini ya. Belum direkam. Minyak. Terus Sabun. yang terakhir sabun. Mau tambah lagi? Kita harus tambah lagi satu ya. Sabun ini sabun mandi atau sabun cuci? Sabun mandi. Sabun mandi. Berarti yang terakhir sudah rinso ya. Yang terakhir rinso. Oke, sudah pasti nama barangnya. Nah, kalau kita sudah ke nama barang, kita lanjutkan ke yang namanya harganya. Otomatis setiap barang kan pasti ada dia punya harganya tersendiri. Oke. Contoh, harga gula. Gula itu berapa kira-kira harganya? 10.000. Ada 10, ada yang 20.000. Kita ambil yang 10.000 saja. 10.000. Oke, sorry. Di sini saya lupa menaruh harganya. Harga itu biasanya itu untuk mata uang Indonesia itu rupiah ya. Rupiah itu disingkat P. Harga gula tadi 2.000. Oke. Harga beras berapa kira-kira? 15.000. Ya Kak? 15.000. Terus harga minyak berapa? Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 20.000, ada yang 12.000. Kita yang ambil 12.000 ya. Yang tengah-tengah saja. Terus sabun mandi berapa kira-kira? 5.000. 5.000. Sabun mandi apa yang 5.000? Sisui. Oke. Baik, yang terakhir rinso ya. Rinso berapa kira-kira rinso? 10.000. Ada yang 12.000, ada 10.000, ada yang berapa lagi? 35.000. Kita ambil yang 35.000 saja. 35.000. Oke, biasanya sesudah harga ada barang ada harganya. Lalu pada saat ada barang sama ada harganya di kios, kira-kira satu hari nanti berapa harganya? Jumlah yang terjual. Oke, di kolom C1 ini C1 nya. Di sini tulis C1. Di situ kita tuliskan jumlah terjual. Jumlah terjual. Oke, katakanlah gula berapa jumlah terjual? 8 ya. Oke. Lalu beras berapa? 5 ya. Terus minyak? 3 minyaknya. Sabun mandi berapa? 10. Oke, 10. Ya, sudah 10. Rinso? Berapa jumlah rinsonya terjual? 3 saja ya. 3 saja. Baik. Ini contoh dari kita memasukkan data-data mentah ke dalam Microsoft Excel ya. Itu berupa data-data mentah.
Oke, itu yang sudah data mentanya ya. Baik, untuk yang Chromebook saya buat dia punya tutorialnya juga ya, karena sudah di laptop. Di laptop tadi namanya apa tadi? Untuk aplikasi mengelola data? Microsoft Excel. Oke, bagus. Lalu untuk di Chromebook apa namanya aplikasi? Google Sheets. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, kita coba dari laptop pindah ke Google Sheets. Tentunya ada punya data sebentar sama seperti ini ya. Oke. Kita colok ke sini. Mudah-mudahan terbaca ya. Mari kita lihat. Oh ya, terbaca ya. Bagus. Oke. Baik, yang pertama yang kita lakukan untuk membuka Google Sheets pada Chromebook. Ini namanya Chromebook, ya? Yang hitam ini namanya Chromebook, yang putih merah ini namanya laptop. Oke. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita mencari ini dan punya bulatan itu. Bulatan ini bukan sembarang bulatan. Ada isi aplikasi di dalamnya. Aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengelola data itu aplikasi apa namanya tadi? Google Sheets. Aplikasi Google Sheets. Atau nama panjang itu aplikasi Spreadsheet. Google Sheets. Disingkat Google Sheets. Oke, itu yang Indonesia. Yang pertama yang kita membuka adalah yang ini bulatan Bapak. Semuanya bisa lihat bulatan Bapak? Saya. Kalau yang bisa lihat karena pemilih atau karena pilih bisa ke kanan mukanya. Oke, saya tekan di bawah ini. Oke. Wah, tidak muncul ya. Langsung kita cari yang namanya Google Spreadsheet. Kok ini tidak cukup? Tidak apa-apa. Coba saya ke sebelah ini, siapa tahu bisa. Dulu. Yang saya lihat, ternyata misalnya di sebelah sini. Sudahlah. Yang penting semua tahu bagaimana masuk di Google Spreadsheet tadi. Oke. Kayaknya untuk semua kelompok sebentar kita pakai laptop tadi. Kita tidak menggunakan Chromebook. Ya. Tapi tetap pengerjaannya sebentar di dalam kelompok. Oke. Kalau presentasi di depannya menggunakan laptop saja. Ini.
Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini dia punya data-data untuk kita buat atau kita kerjakan pada pertemuan kita hari ini ya. Yaitu yang pertama sebentar, bagaimana kita mengurutkan. Oke, saya kembali ke materi dulu ya. Saya kembali ke materi. Oke. Saya mau jelaskan apa kira-kira yang akan kita lakukan pada hari ini. Saya mulai sebentar dengan aktivitas 1 ya. Aktivitas 1. Ini aktivitas 1 sebentar. Saya kasih besar dulu. Sudah bisa baca semua. Ini aktivitas 1. Nah, aktivitas 1 itu sebentar biasanya dikerjakan untuk kelompok 1. Nanti kita dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berdasarkan aktivitas yang saya jelaskan pada hari ini kepada kalian semua ya. Yang pertama itu, aktivitas pertama itu mengurutkan data. Mengurutkan data, begini langkah-langkahnya untuk mengurutkan data. Tadi kan sudah diisi, dia punya data-data berupa nama barang ya. Nama barang tadi berapa jumlahnya? Ada? 5 ya. Oke, nama barang 5, harga barangnya juga bervariasi ya. Terus jumlah yang terjual juga tidak sama. Ada harga barang yang harganya tadi yang terkecil berapa di sini? Harga barang yang terkecil berapa? Sabun. Ya? Sabun ya. Oke. Sabun mandi ya. Yang terkecil ya. Bisa lihat sini? Yang terkecil ya, atau yang paling murah ya? Bisa dibilang yang paling murah itu apa namanya? Sabun ini. Sabun. Lalu yang paling mahal apa? Rinso ya. Oke, mari kita lihat jumlah yang terjual. Jumlah di situ yang terjual itu yang pertama jumlah 8. Berapa jumlah atau berapa barang yang paling banyak laku? Yang paling banyak orang beli? Sabun. Barang apa? Sabun. Barang apa lagi? Minyak. Minyak sama gula, mana yang paling banyak orang beli? Gula. Minyak dengan gula, mana yang orang paling banyak beli? Gula. Gula ya. Berarti sabun mandi dengan gula itu yang paling banyak orang beli. Sabun mandi itu orang beli berapa? Berapa harganya? 5.000. Orang beli dalam satu hari itu berapa? 10. Oke. Lalu gula, harga gula berapa? 10.000. Berapa orang yang membeli gula satu hari? 8. Ya, yang pertama. Jadi dari data ini sebentar, untuk aktivitas 1, saya kasih contoh ya. Kita mengurutkan gula ini berdasarkan abjad A sampai Z. A sampai Z. Yang pertama yang kita lakukan di sini, perhatikan di sini ada yang namanya blok semua sel yang berisi nama barang, harga barang dan jumlah yang terjual. Lalu klik 2 jari di touchpad ini. Oke, saya kasih contoh. Kita blok semua. Lalu setelah kita blok semua, klik 2 kali di sini. Lalu cari ke bawah, ada yang namanya sort. Iya, sort. Lalu kita sort di sini. Sort itu maksudnya pilih, memilih, memilih dari nama barang yang didahului dengan huruf A. Ada tidak nama barang yang didahului huruf A di situ? Ada tidak? Tidak ada ya. Di sini yang pertama itu B ya. Kalau sudah A kan pasti ada B itu. Oke. Huruf yang terakhir itu R ya. Oke. Oh sorry. Sesudah R ada S. Berarti S yang terakhir sebenarnya. Ini urutannya acak. Yang pertama gula, beras, minyak, sabun, riso. Bagaimana kita mengurutkan kelima nama barang ini menjadi barang yang urutannya itu dari A sampai Z.
Otomatis yang pertama sungkat pasti beras ya. Yang terakhir pasti sabun. Kita buktikan sama-sama ya. Kita urutkan. Klik kanan di sini, lalu kita sort. Kita pilih sort A ke Z. Ini dia. Ya, menjadi beras yang pertama. Yang terakhir pasti sabun mandi. Ini urutan dari A ke Z. Kita rubah lagi dari urutan dari Z ke A. Kita blok semua dulu tadi, blok semua, lalu klik kanan, terus kita sort di sini dari Z ke A. Berarti yang pertama masuk urutannya itu sabun mandi. Yang kedua pasti rinso. Yang ketiga minyak, yang keempat gula, yang terakhir beras. Mari kita buktikan ya. Oke. Betul toh? Sehingga itu tugas kalian yang pertama sebentar. Oke. Baik, untuk tugas kalian yang kedua sebentar. Aktivitas yang kedua yaitu menjumlahkan. Menjumlahkan kira-kira berapa perkalian antara harga barang dengan jumlah yang terjual. Berapa kira-kira perkalian? Oke, kita langsung saja ke dia punya Excel. Ini yang pertama. Untuk menghitung, nanti saya tulis di sini total. Total. Oke. Bagaimana kita memasang rumus supaya bisa menjumlahkan harga dikali dengan jumlah yang terjual? Oke, mari kita lakukan. Yang pertama klik sama dengan. Setelah klik sama dengan, oke, kita lihat ya. Setelah klik sama dengan, lalu kita tekan Shift SUM, zoom. Setelah zoom, kita klik yang pertama itu ke dalam kurung dulu. Lalu klik B2. B2 di sini apa? Apa B2? Harga dari sabun mandi. B2. Lalu Shift 8 dikali berapa jumlah yang terjual? C2. Lalu tutup kurung, enter. Sehingga 5.000 kali 10.000 hasilnya berapa? 50.000. Oke. Ini penjumlahan yang paling pertama ya. 50.000 perkalian 5.000 kali 10.000 kali 10 menjadi 50.000. Nah, bagaimana cara kita supaya ini sebentar otomatis terjumlah sama seperti yang di sel D2? Kita tinggal taruh ini di tengah ini, habis itu tekan tahan mouse-nya, tarik ke bawah, nanti semuanya otomatis terhitung ya. Oke. Sehingga pas semua penjumlahannya, perkaliannya. Ini di atas ujung saja yang kita kasih rumus tadi. Yang ke bawah ini otomatis muncul sendiri dia punya hasilnya. Keren toh? Keren. Itu yang kita belajar di coding dan kecerdasan artifisial. Oke. Yang kedua. Oke. Lanjut yang ketiga sebentar saya akan kasih tadi kelompok. Yang pertama kita pembagian dalam kelompok dulu ya. Pembagian dalam kelompok. Kelompok yang saya bagikan hari ini ada 3 berdasarkan posisi duduk kalian ya. Jadi kelompok 1 sebentar saya ambil dari barisan yang berhadapan dengan saya. Ya, ini kelompok 1 ya. Yang ini yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1. Lalu kelompok 2 yang ini di sana. Kelompok 2 terus kelompok 3 sebentar yang bagian tangan kirinya saya. Di depan mukanya saya kelompok 1, tangan kanan saya kelompok 2, tangan kiri saya kelompok 3. Kita kerjakan di masing-masing kelompok sebentar. Oke. Baik, di depan kalian kan ada kelompok masing-masing 1 ya. Jadi tugas dari kalian sebentar adalah kita mengelola kita punya kios sendiri. Jadi anggap saja kalian adalah seorang pemilik kios ya. Oke, seorang pemilik kios. Dan yang mempunyai kios sebentar dia yang mencatat berapa jumlah barang yang sudah terjual dalam satu hari. Jadi sebentar kalian menulis barang yang terjual ini bisa ambil seperti contoh yang saya punya ini. Bisa juga kalian bisa menambahkan mengganti barang. Contohnya kalau di sini tadi
sabun mandi Riso. Bisa kalian tulis sampo, terus gula, lalu permen, terus apa tadi minuman tadi, ale-ale, ulala. Bisa, yang penting jumlahnya 5 dulu. Kita membuat 5 saja dulu ya. Baik, untuk selanjutnya mari kita kerja di kelompok masing-masing ya. Ya, silakan mulai kerja di kelompok masing-masing. Teman-teman yang lain yang sini boleh dari depan sini yang lain. Bisa juga begitu. Tapi bisa rapat ya dengan teman-teman supaya bisa lihat semua kita. Salah deh. Jadi kelompok. So bila bisa. Coba ketikkan kemarin yang ini dulu habis itu saya semua. Sambil lihatin bagaimana caranya. Sebenarnya sudah ini sih. Jadi nanti kalian bisa kasih tahu aku teman-teman kita bentuk ini buat ini saja. Ini kelompok dua tadi itu boleh bisa cara lagi. Itu kan jadi ini untuk kelompok satunya. Contoh yang dia kalian bisa ambil dari contoh ini. Ini untuk kelompok yang ada di Satman. Untuk kelompok yang sebentar itu membagi rata-ratanya ya. Itu lebih. Rata.
Langsung kita saja sip dengan apa? Sip dengan terus itu dengan 5. Bukan situ. Tinggal karet sama datanya. Kalau ini itu sama karet. Jangan terkena baru di sini. Ini kalau ini lebih sudah ya. Ini akan kelihatan. Bapak.
ini
Bila pasti saya ini. Yang ini adalah suatu pasti berhasil ya. Oke, lagi berapa menit ya? Ini keluar. Ini ada nama C. Citra.
Indonesia BC. Jangan berkeruing, 10. Ya, 10. Ya, 10. Jangan berbahaya. Ini hadir. Baik, selesai dulu ya. Setelah ini sebentar, sudah pengerjaannya? Sebentar dilanjutkan di presentasi depannya. Ya, waktu untuk pengerjaan di kelompok masing-masing, saya pikir sudah break. Jangan lupa ketik datanya. Kita maju satu-satu dengan anggotanya. Dengan anggotanya ya. Sebentar, kan di setiap kelompok ada dari ketua ya. Di setiap kelompok ada ketuanya. Ketuanya yang mulai membuka presentasi. Baik selamat siang, contohnya selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok besar akan mempresentasikan bagaimana mengumpulkan data. Lalu kelompok yang kedua, begini sudah selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan bagaimana menjumlahkan data. Menjumlahkan data dengan perkalian.
pakai sudah pakai satu itu. Ada satu zat. Kalian lalu Untuk data yang sudah diberikan. Untuk data yang sudah diberikan. Oke, baik. Untuk kelompok 1, kesempatan kalian yang pertama ya. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Ya, pada hari kita sudah tahu. Sudah singkat. Satu orangnya yang duduk di sini. Yang pasti. Yang pasti. Jangan pilih, jangan gabung teman-teman yang lain. Bisa pilih. Satu orang yang presentasi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagaimana cara mengurutkan data. Perhatikan baik-baik. Nanti sampai kasih tahu juga ya apa yang dilakukan. Apa yang pertama yang dilakukan? Asal saja. Lanjut dari mana? Dari Z ke A. Ya, sudah. Kalau sudah, bisa tidak kasih tahu teman-temannya dari mana kira-kira langkah-langkahnya supaya kalian bisa tahu yang pertama apa yang dilakukan. Pasti yang lakukan belum data itu berikan yang kedua terus cari soal. Oke, nanti jelaskan itu ke teman-teman. Oke? Coba teman-teman lagi. Disampaikan bisa satu untuk mencari total kita bisa mengaji total nama itu kita letakkan kursornya di 12 itu kita silakan kasih tahu teman-teman. Baik, kelompok 1 coba di sini dulu yang lain. Di sini dulu yang lain. Saya bantu teman-teman ya. Perhatikan ya. Coba semuanya perhatikan ke sini. Perhatikan sini. Di sini kan teman kalian sudah mempresentasikan ya. Mempresentasikan bagaimana cara mengurutkan data dari abjad A sampai abjad Z. Bukan begitu toh? Nah, begitu ya. Bagaimana cara mengurutkan data dari A ke Z? Kira-kira bagaimana caranya, Pak? Begitu. Nah, kami kasih tahu bagaimana dia punya cara. Yang pertama caranya itu adalah kita tekan shift. Coba tekan shift. Lalu bawah sampai di C4. Terus tekan lagi ke bawah, arah bawah sampai di C13. Ini C13. Oke, kalau sudah klik kanan atau klik 2 kali di touchpad. Klik, silakan. Terus cari kata sort. Cari kata sort. Kalau sudah ketemu kata sort, sudah ketemu? Oh ya, sudah ketemu kata sort. Lalu pilih atau klik sort A to Z. Silakan pilih A to Z. Datanya
menjadi dari huruf A, alih-alih sampai B, Biston. Ini A, B hanya C ada, D saja tidak ada. D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O ada, P ada, Q, R, S, S ada, T ada, U, V, B ada. Oke, yang berikut, bagaimana kita merubah atau mengurutkan? Ini kan dari A ke Z ya. Sekarang kita merubah dari Z ke A. Oke, bagaimana caranya? Caranya sama, kita pilih dari sort ke bawah tadi. Kalau sudah ketemu kata sort, tekan sort dari Z ke A. Coba klik. Oh ya, ini hasilnya dari Z ke A menjadi dari piston ke AD. Baik, itu presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok. Kita lanjut ke kelompok yang kedua ya. Oke, silakan untuk kelompok yang kedua. Cepat sedikit. Langsung di sini. Langsung mulai. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 membawakan hasil penjumlahan data. Saya bantu dulu ya. Terus klik 5 ya. Baik, ini perkalian yang pertamanya 10 ke 5, 5.000 ya. Coba tarik semua kata-katanya, klik di 5 dulu. Nah, ini cara untuk menjumlahkan secara otomatis. Silakan tarik sampai di bawah ujung. Sampai di bawah ujung. Terus, klik di atas ujung lagi. Terus ke bawah. Tidak ya. Klik di 5.000 dulu. 5.000 di atas ujung. 5.000. Klik, habis itu tarik sampai di bawah sekali. Cepat. Oke, karena lama. Di atas di 5.000 saja. Sabar dulu. Klik oke dulu lagi. Oke. Oke. Cepat. Oke. 5.000, ketik di 5.000. Habis tarik. Tahan betul itu. Sebentar. Tahan. Bawah. Terus. Lepas. Oke. Tepuk tangan dulu. Jika Anda berada di kota, jika menghasilkan data tersebut. Ini total bagaimana kita mengalihkan ya. Yang pertama, piston 1000 kali 5, 5.000 ya. Dengan kita mengetahui rumusnya bagaimana menjumlah ini, otomatis kita bisa tahu semua ini dari atas ini sampai ke bawah ya. Oke. Itu tugas dari kelompok 2 tadi, bagaimana mereka mencari jumlah perkalian dari 1000 kali 5, 2000 kali 1000, 20.000. Baik, sekian prestasi dari kelompok 2. Tepuk tangan. Yang ketiga dari kelompok Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan total akhir.
Perhatikan rumusnya. Terus perhatikan sama-sama. Sehingga kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3 yang terakhir sama-sama melakukan apa yang dilakukan di kelompok masing-masing. Habis tambah berapa? Coba ulang lagi. Ada kesalahan. Coba ulang lagi. Lagi. Coba sama dengan. Dia sudah lupa satu. Itu shift tambah. Oh, dia mau pakai cara sendirinya. Bukan di situ. Bukan di situ. Di yang kelima. Oke, saya bantu ya. Nama Su. Oke, baik. Dari kelompok 3, mereka menghitung total akhir. Total akhir di situ rumusnya itu adalah ini dia. Perhatikan baik, ini rumusnya. Sudah lihat ya? Ini rumusnya. Ini rumus di atasnya. Ini dia. Sum buka kolom D5. D5 di sini, terus tambah D6, tambah D7, D8, D9 sampai D13. Sehingga total akhir di situ itu adalah 329.000. Oke, itu tugas dari yang kelompok yang terakhir. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 dulu ya. Baik, jadi semua kelompok sudah dipresentasikan di depan kelas ya. Jadi kita lanjut ke kegiatan yang terakhir itu berupa kegiatan bentuk. Pertanyaan dari saya, kira-kira
Apakah kalian sudah paham bagaimana cara untuk mengelola data? Paham tidak? Saya sudah paham ya. Lalu yang kedua, gampang tidak? Gampang. Lalu tugasnya kalian semua nanti tetap belajar lagi ya. Kalau memang hari ini ada kekeliruan, itu namanya kekeliruan karena kita tidak masihkan, gitu. Nah, tapi tidak apa-apa. Terima kasih karena semuanya sudah berusaha. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tugas rumahnya sebentar ada ya? Ada tugas rumahnya sebentar. Nanti saya bagikan dia punya tugas rumah. Mungkin saya sudah bagikan tadi dia punya kertas tugas rumahnya itu hari sekian. Nanti kita kerjakan di masing-masing rumah kita, tentunya menggunakan Chromebook yang ada sekarang. Bisa juga nanti kita mempraktekannya itu untuk di les KKA lagi kan, entah itu minggu depan atau minggu depannya lagi. Intinya tugas rumah itu nanti dikerjakan kalau memang kalian punya waktu dan bisa pinjam Chromebook, tapi jangan bawa pulang ke rumah Chromebook, Chromebooknya nanti masih tersedia di kantor, kalian bisa mengerjakan tugas di kantor, tugas dari saya. Baik, itu nanti bagaimana cara membagikan, bagaimana cara mengurangi, ya, bagaimana cara mencari rata-rata. Baik, karena kalian sudah paham semua dan rasanya mudah sekali dikerjakan. Terakhir, pertemuan kita selanjutnya adalah tentang literasi digital. Pertemuan kita selanjutnya yaitu tentang literasi digital ya. Baik, sekian dulu hari ini, kita berdiri berdoa. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Kita berlanjut hari apa kita les? Hari Kamis. Hari Kamis sama hari Jumat ya. Saya tinggalkan ya. Baik,